Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Agista Syarif Maulana, beserta Afrizal Rasyaputra, Della Fitri Anggraini, Fauzan Azima, dan juga Heni Suhaini. Untuk ujian tengah semester mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep besar tentang bagaimana sebuah komputer dirancang dari sudut pandang programmer. Yang dibahas merupakan hal seperti instruksi yang disediakan CPU, cara data dipresentasikan, bagaimana mode pengamatan bekerja, serta fitur-fitur yang terlihat oleh software. Sederhananya, komputer ini menyediakan apa saja bagi program. Nah, kalau arsitektur adalah konsepnya, maka organisasi komputer adalah cara konsep itu diwujudkan dalam bentuk perangkat kerja keras atau hardware. Di bagian ini tentu dibahas bagaimana pipeline dibangun, bagaimana cache diatur, bagaimana sinyal kontrol mengatur operasi CPU, serta bagaimana komponen-komponen ini saling berkomunikasi. Jadi, operasi komputer adalah bagaimana cara komputer mewujudkan arsitekturnya dalam bentuk kerja hardware. Untuk tabelnya, di sini ada beberapa perbedaan ya. Di fokus utamanya tentu di arsitektur komputer itu fitur yang terlihat oleh programmer, sedangkan organisasi komputer implementasi fisik dari fitur tersebut. Lalu di jenis unit control ya. Di sini untuk arsitektur komputer ada modelnya seperti CISC dan RISC. Jadi CISC itu merupakan kompleks instruction set komputer, jadi dia lebih kompleks ya biasanya untuk Windows dan lain-lain. Kalau RISC yaitu lebih ke reduce instruction set komputer untuk yang lebih sederhana, contohnya pada mobile phone. Poin nomor tiga, studi kasus nyatanya tadi ya yang saya mention sebelumnya, ada CPU ARM itu untuk di smartphone atau di X86 itu untuk Windows ya atau di PC. Walaupun kedua CPU-nya itu merupakan arsitektur yang sama CPU, tapi fungsinya atau tujuannya itu berbeda. Karena di ARM itu dia memakai pendekatan tadi ya, reduce atau RSC. Makanya dia lebih sederhana, kita biasanya menemukannya itu pada smartphone, mungkin ada di Jetson juga pakai ARM. Kemudian kalau X86 dia itu merupakan yang kompleksnya ya atau CSC biasanya dipakai di Windows. Tiga adalah RISC-V di perangkat embedded. Embedded itu jadi terpasang ya. RISC-V menyediakan arsitektur terbuka yang sederhana dan modular. Ada yang tanpa cache untuk perangkat IoT, ada yang pipeline-nya itu tahap 3, jadi dia middle ya, consume power-nya rendah, tapi bisa melakukan banyak pekerjaan. Yang ketiga adalah pipeline 7 ini memerlukan performa yang lebih tinggi. Untuk performa, arsitektur menentukan potensi performa, misalnya dukungan pipeline, instruksi SIMD. Organisasi menentukan realitas performa, misalnya clock speed, ukuran change, burn predictor. Contoh pada ISA RM efisien, tapi performa tinggi baru tercapai dengan organisasi chip M1 yang optimal. Kompabilitas, arsitektur menjamin kompabilitas software. Organisasi mempengaruhi kompabilitas hardware, misalnya perbedaan kontrol model prosesor dengan ISA sama tetap bisa menjalankan software yang sama. Contohnya pada IBM System 360, software kompatibel di semua model meski organisasi berbeda. Untuk database berfungsi mengirim dan menerima data antara CPU, memori, dan perangkat I/O. Bersifat bidireksional atau dua arah, CPU bisa membaca data dari memori I/O atau menulis data ke memori I/O. Lebar database sendiri bisa 8, 16, 32, dan juga 64 bit menentukan jumlah data yang bisa ditransfer sekaligus. Address bus berfungsi menentukan lokasi di memori atau perangkat I/O yang akan diakses. Bersifat unidireksional atau satu arah, CPU mengirim alamat ke memori I/O. Lebar address bus menentukan kapasitas memori maksimum yang bisa diakses. Contoh pada address bus 32 bit dapat mengakses 2 pangkat 32 atau setara dengan 4 GB memori. Control bus berfungsi mengirim sinyal kontrol untuk mengatur operasi transfer data. Misalnya, contoh sinyalnya adalah read, write, clock, dan interrupt. Hubungan ketiganya dalam transfer data adalah CPU mengirim alamat melalui address bus, CPU mengirim sinyal kontrol misalnya read atau write melalui control bus, data dikirim atau diterima melalui database sesuai instruksi. Jadi address bus menentukan di mana, control bus menentukan apa yang harus dilakukan, dan database membawa isi data. Visualisasi
Hubungan ketiga bus dalam sistem komputer ada di diagram blok di samping. Kontrol bus mengatur operasi, address bus menentukan lokasi, dan database membawa data dari CPU. Kesimpulannya adalah bus adalah tulang punggung komunikasi dalam komputer. Database, address bus, dan kontrol bus bekerja sama. Alamat menentukan lokasi, kontrol menentukan operasi, dan data adalah isi yang dipindahkan. Diagram interkoneksi menunjukkan bagaimana CPU, memori, dan I/O saling terhubung melalui tiga bus tersebut. Jelaskan command decoding, buffering, status reporting, dan error handling. Command decoding itu adalah proses memahami kode perintah dari CPU. Seperti itu. Kedua adalah buffering. Buffering adalah menyeimbangkan antara kecepatan data dan perangkat periferal. Contohnya seperti printer, data dari CPU dikirim ke printer, lalu printer mencetak perlahan sesuai kecepatannya. Ada juga status reporting. Itu adalah dia proses ketika model I/O mengirimkan informasi kondisi perangkat kepada CPU melalui sinyal tertentu. Itu ada 3 kondisi, yaitu sibuk, siap, dan error. Terus ada juga error handling, dia proses mendeteksi kesalahan ketika perangkat periferal terjadi masalah. Misalkan seperti printer yang tintanya habis, maka akan terjadi error handling. Berikan contoh perangkat I/O. Perangkat I/O itu pertama itu handset, dia bisa mengeluarkan suara dan juga memasukkan suara dan juga mengeluarkan suara. Terus ada juga modem, dia bisa uh, mengirim data melalui jaringan dan juga menerima data melalui jaringan. Ada juga touchscreen dan juga smartphone. Analisis dampak desain bus pada multiprogramming. Desain bus itu berdampak positif jika desain busnya bagus, dan berdampak negatif jika desain busnya jelek, gitu, atau buruk. Dampak positifnya itu meningkatkan kecepatan transfer data, terus mengurangi kemacetan data, mempercepat proses pergantian eksekusi, meningkatkan stabilitas dan proses sistem. Terus dampak negatifnya itu kemacetan data, menurunkan kinerja sistem, skalabilitas terbatas, overhead manajemen bus. Terus jelaskan hubungan antara RAM, cache memori, storage, dan virtual memory. Pada saat CPU butuh data, langkah pertama yang ia lakukan adalah mengecek cache, lalu datanya ada di sana. Kalau datanya ada di sana, saat CPU butuh data, langkah pertama yang ia lakukan adalah mengecek cache. Jika datanya ada di sana, proses bisa langsung berjalan. Jika tidak ada, maka CPU akan mengambil dari RAM. Setelah itu data yang baru diambil biasanya ikut disimpan di cache supaya akses berikutnya lebih cepat. Ketika komputer atau HP dinyalakan, RAM otomatis akan aktif bersamaan dengan itu. Virtual memory juga mulai bekerja untuk membantu menambahkan kapasitas RAM. Kalau orang mulai penuh, sebagian data akan dipindahkan sementara ke storage. Sistem yang mengatur proses ini berjalan otomatis. Jadi bagi pengguna terasa seperti semua data tetap berada di RAM, padahal itu sebagian ada di storage. Ikut untuk jawaban pada soal nomor 3 yang A, yang berarti buat diagram hierarki memori. Di sini dapat kita lihat berikut untuk gambarnya. Yang pertama ada register, terus di bawahnya ada cache, lalu di bawahnya lagi ada RAM, lalu di bawahnya lagi ada disk, dan yang terakhir di paling bawah itu ada tape atau sebuah cloud storage. Jadi mengapa diagram hierarki ini digambarkan sebagai segitiga atau piramida? Itu karena menunjukkan bahwa lapisan semakin ke atas itu semakin cepat, ya, yang dimana ada register dan cache, dan semakin ke bawah itu semakin besar, gitu. Lalu untuk yang 3B, jelaskan locality. Locality merupakan dasar penggunaan cache dan virtual memory. Dan prinsip ini menjelaskan bahwa program komputer cenderung mengakses data atau instruksi yang berdekatan dalam satu waktu. Dan locality ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada temporal locality. Jadi temporal locality ini program cenderung mengakses data atau instruksi yang sama berulang kali, atau dapat disimpulkan data yang baru aja kita akses bakalan kita akses lagi. Lalu untuk yang kedua, yaitu ada spatial locality, yang dimana program cenderung mengakses lokasi memori yang berdekatan satu sama lain, atau data yang ada di sekitar alamat yang diakses kemungkinan akan kita akses kembali, begitu. Lalu
Untuk yang 3C, jelaskan paging, TLB, dan page table. Pertama itu paging. Paging ini teknik manajemen memori yang membagi memori fisik dan virtual ke dalam blok-blok kecil yang ukurannya itu sama. Pada virtual memory akan dibagi menjadi patch dan ke dalam physical memory dia akan dibagi menjadi frame. Setiap patch akan dialokasikan ke frame yang sama ukurannya dan juga bentuknya. Lalu yang kedua itu ada TLB atau Translation Block Aside Buffer. Jadi cache untuk mempercepat pencarian patch table. TLB ini merupakan cache khusus di CPU yang menyimpan mapping patch yang kita sering gunakan. Lalu yang terakhir ada patch table, itu mencatat lokasi fisik dari setiap halaman. Patch table ini merupakan struktur data yang digunakan untuk yang pertama itu patch virtual yang keberapa, lalu yang kedua ada di frame fisik nomor keberapa. Lebih seperti itu. Kemudian langkah backfall. Jadi backfall itu terjadi ketika CPU membutuhkan suatu halaman namun halaman tidak ada di RAM. Maka pada saat itu terjadi, CPU langsung mengirimkan sinyal backfall kepada sistem operasi dan sistem untuk untuk mengatasi masalah tersebut, sistem operasi akan langsung melakukan pencarian alamat dari halaman yang dibutuhkan di virtual memory, kemudian memuatnya ke dalam memori fisik atau RAM. Setelah itu melakukan refresh agar CPU bisa mengakses halaman tersebut dengan normal. Nah, contoh nyatanya biasa terjadi itu ketika saya menyusun slide presentasi, misalnya PowerPoint, Word, dan beberapa tab dari Chrome itu terbuka bersamaan. Pada saat saya fokus cukup lama untuk kustomisasi slide di PowerPoint, maka memori akan banyak terpakai di proses itu. Nah, pada saat saya keluar dari PowerPoint dan masuk ke aplikasi lain misalnya Word, itu bakal memicu backfall soalnya beberapa halaman dari Word dikeluarkan dari memori fisik oleh algoritma back replacement. Terus dampak yang dampak yang diberikan oleh backfall kepada efektif access time itu tidak terlalu signifikan jika backfall-nya jarang terjadi. Namun jika backfall-nya sering terjadi, itu bakal cukup berdampak pada efektif access time, bahkan bisa masuk ke dalam kondisi tracing, di mana waktu dihabiskan oleh sistem hanya untuk memindahkan halaman, bukan untuk melakukan tugas aslinya. Sekian, terima kasih.